Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Today we are going to continue our lessons with me Ustazah Henda. Right, before we start our lesson today, let's read the phrase before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Okay. Please prepare yourself to study today. Okay? Right. Now I want to ask you some questions. First, have you ever made a mistake in your life? Yes, of course you have mistaken to someone in your life because human is error. Ya, pernahkah kamu membuat suatu kesalahan dalam hidupmu? Ya, pernah ya? Pasti pernah. Karena manusia itu adalah tempat letaknya kesalahan. Okay. So, and the second one, how do you feel after doing a mistake? Apa yang kamu rasakan ya setelah kamu melakukan kesalahan? Okay. Yes, of course ya. You feel wrong ya, kamu akan merasa suatu bersalah ya kan? You feel that you have to repair your mistake. Pasti kamu ingin memperbaiki kesalahan. So, what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Okay, yes. Tentu kita we will apologize to someone ya. Oke, itu dia, kita pasti ingin meminta maaf kepada orang yang kita buat salah. Oke, right. Oke, I think in this section we will discuss about apologizing expression and its response, and also the nominal sentence. Okay, for further details, let's watch the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody. Today we are going to continue our lesson about the first apologizing expression and its response, and the second one is the nominal sentence. Okay, you can see in the picture, there are two hands of two persons, Okay, we can guess that it means they are apologizing each other ya. Mereka saling meminta maaf ya, dari tangannya kita lihat ya berjabat tangan, yaitu menandakan bahwasanya mereka itu saling memaafkan. Okay. Next. Okay, everybody. In this meeting di dalam pertemuan keempat ini kita akan bahas dua. Yang pertama apologizing expressions and its response. Yang kedua adalah the nominal sentence. Okay, first kita akan bahas dulu the apologizing expressions and its response ungkapan meminta maaf dan juga responnya. Dalam materi ungkapan memohon maaf ini ada tiga yang akan kita bahas, yaitu the first, the definition of apologizing expression, the second, the apologizing expression and its response, the third is the examples of dialogue of apologizing expressions. Right. Okay, kita bahas dulu yang pertama, the definition of apologizing expression. Okay. The definition of apologizing expression is the expression is used by someone to apologize to someone when someone do a mistake to others. Pengertian ungkapan meminta maaf adalah ungkapan
yang digunakan oleh seseorang untuk meminta maaf kepada orang lain ketika seseorang itu melakukan kesalahan kepada orang tersebut. Oke, itu dia makna dari meminta maaf. Oke, next. Okay, and in this slide we will discuss about the apologizing expressions and its response. Pada kesempatan ini kita juga akan membahas ungkapan meminta maaf dan juga responnya ya. Contoh-contoh ungkapannya ya. Oke, di sini there are two kinds of apologizing expression based on the condition ya. Ada dua jenis ungkapan meminta maaf ya yang didasarkan pada kondisi ya. Sesuai kondisinya. Oke. Yang pertama, apologizing expression for small mistakes, yaitu ungkapan meminta maaf untuk kesalahan yang kecil ya. Okay, this expression is occurred when we are bumping into people while walking or say something wrong ya. Ungkapan ini terjadi ketika kita menyentuh orang ketika kita berjalan ya, ataupun mengucapkan sesuatu yang salah. Oke, itu dia. Contohnya apologizing expressions and response you can see on the table. Yeah, there is a table about the apologizing expressions for small mistakes ya. Kamu bisa ucapkan oops sorry ya. Oke, maka jawabannya it doesn't really matter. Oke, yang kedua ada sorry, so the response don't mention it. And the third, sorry about that. Okay, just forget about it. My bad, sorry. Don't worry. Okay, and the last, my bad, sorry ya. Never mind. Okay. Oops, sorry. Aduh, maaf ya. Ini untuk ungkapan yang kesalahan sedikit ya. Saat kita melakukan kesalahan kecil, kita bisa bilang, oops, sorry. Gitu ya. Oke, makanya responnya, it doesn't really matter. Tidak masalah. Oke. Kemudian kita bisa juga ucapkan, sorry, maaf. Maka jawabannya, tidak masalah. Don't mention it. Oke, sorry about that ya, maaf ya tentang hal itu gitu. Misalnya kita salah informasi ya, sedikit aja, maka kita bisa ucapkan sorry about that. Kemudian just forget about it. Ya udah, lupakan aja gitu. Oke. And next, my bad, sorry, kesalahanku ya. Maaf ya, itu salahku. Oke, maka kita bisa juga jawab dengan don't worry, tidak usah khawatir. And next, my bad, sorry, kesalahanku, maaf ya. Oke, bisa juga dengan jawaban never mind, tidak masalah. Oke, next. Oke, tadi kita sudah bahas ya, yang the first, the apologizing expression for small mistakes. Ungkapan meminta maaf untuk kesalahan yang kecil. Oke, sekarang kita bahas yang kedua, the apologizing expression for serious mistakes ya. Ungkapan meminta maaf untuk kesalahan yang serius. Okay, this expression is used when someone do a serious mistake ya. Ungkapan ini digunakan ketika seseorang melakukan suatu kesalahan yang serius ya. Oke. Di sini you can see the table apologizing expressions and response. Okay. I'm so sorry, I should have watched where I was going. It's alright. I apologizing for being late. The traffic was really terrible. No problem. Oh my goodness, I'm so sorry, please.
Let me help you clean this up. That's okay. Oke, itu dia ya. Untuk ungkapan meminta maaf dan juga respon untuk kesalahan yang serius ya. I'm so sorry, I should have watched where I was going. Saya sungguh minta maaf. Saya seharusnya melihat jalan. Ya, oke, dia salah fatal ya. Dia barangkali tidak melihat jalan ya. Maka dia bisa ungkapkan I'm so sorry, I should have watched where I was going. Maka jawabannya kita gunakan that's alright, tidak apa-apa. And the second, I apologizing for being late. The traffic was really terrible. Ya, saya minta maaf telah telat ya. Oke, macet sekali tadi. Oke, itu dia. Kita gunakan I apologizing for being late. And then the response, no problem, tidak masalah. And then the last, oh my goodness, I'm so sorry, please let me help you clean this up. Oke, jawabannya that's okay ya. Ya ampun, saya sungguh minta maaf, tolong biarkan saya bantu Anda bersihkan ini. Maka jawabannya udah, jangan dipikir-pikirkan. Oke, itu dia ya untuk ungkapan meminta maaf pada kondisi yang serius ya, pada suatu kesalahan yang serius. Oke, next. Oke. Kita lihat ya di the second, yang kedua, the example dialogue of apologizing expression. Contoh dialog ungkapan meminta maaf. Okay, there are two person ya in this dialogue. There is Zahra and the other one is Naura ya. Zahra said to Naura, I apologize, I broke your face. No problem. That's very nice of you, but let me pay for the damage. It's okay, really? Oh, thanks. Ya, oke, apa kata Zahra? Saya mohon maaf, saya memecahkan pot bungamu. Ya, tidak apa-apa. Alangkah baiknya kamu, tapi biarkan saya membayar kerusakannya. Tidak apa-apa, sungguh. Oh, makasih, kata Zahra. Oke, itu ya contoh dari ungkapan menyapa pada dialog antara Zahra dan Naura. Oke, kita bisa lihat ya di sini. Naura bilang, Zahra bilang I apologize, I broke your face. Jadi dia no problem. Ya, oke, di sini dia udah membuat kesalahan yang serius ya, a mistake, a serious mistake ya. Maka dia bilang I apologize, not I'm sorry ya. Ya, dia benar-benar sungguh-sungguh minta maaf karena sudah broke Naura's face, karena sudah merusak vas bunga Naura. Oke, itu dia. Next. Oke, sekarang kita masuk yang kedua ya, nominal sentence ya. Oke, tadi sudah kita bahas tentang the expressions of apologizing and its response ya. Dan yang kedua, sekarang kita akan bahas nominal sentence ya. Oke, in this section we will discuss about the definition of nominal sentence and the second one is the table of using to be ya. Oke, yang pertama nominal sentence. Kalimat nominal adalah the sentence doesn't contain verb. The predicate of the nominal sentence is to be, which has function as a helping verb. Oke, pengertian kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Predikat dari kalimat nominal adalah to be yang memiliki fungsi sebagai kata kerja bantu. Oke, kamu bisa lihat tabel di sini ya. The table of using to be. Oke,
Ada number, ada subjeknya, ada to be. To be-nya dalam bentuk present dan juga bentuk past. Oke, yang pertama she. Kalau to be-nya she, itu artinya dia perempuan. Ya, bisa juga subjeknya itu Aisyah, diganti Aisyah boleh. Maka kalau dia waktunya dalam sekarang atau present, maka kita pakai is. Kalau past, masa lampau terjadinya, maka kita pakai was. Oke, yang kedua ada he. He boleh subjeknya he atau juga Arif ya, boleh. Tapi hanya untuk satu orang. Maka to be-nya kalau present is, sedangkan past tense dia pakai was. Yang ketiga it. It ini adalah untuk kata ganti benda. Kata ganti benda ataupun hewan. Contohnya misal cat boleh, book boleh, tapi hanya satu. Ya, kalau dia di present maka to be-nya is, dan di past untuk kalimat past maka to be-nya was. Yang keempat ada they, yaitu they itu artinya mereka. Mereka boleh juga subjeknya kita buat Aisyah and Arif. Ya, Aisyah dan Arif itu kan ada dua. Jadi kita kalau jamaknya mereka. Maka to be-nya kalau present are, kalau past were. Oke, yang kelima we. We artinya adalah kami. Kami kan banyak, lebih dari satu. Maka ketika kita buat dia present are, maka to be-nya kalau past adalah were. Yang keenam ada I. Ya, saya. Saya to be-nya adalah am, kalau dia to be-nya past pakai was. Oke, the last one you. You kalau to be kamu. Ya, you artinya kamu. Kalau dia kalimatnya present maka pakai are, dan untuk kalimatnya past kita pakai were. Oke. Next. Oke, kita lihat ini ya, yang ketiga ada di example of nominal sentence, yaitu contoh kalimat nominal. Oke, the first, she is a diligent girl. Dia adalah anak yang rajin. Oke, the second one, he is a fisherman. Dia adalah seorang nelayan. The third, it is a cat. Itu adalah seekor kucing. 11. They are football player. Mereka adalah pemain bola. Oke, yang pertama si. Kalau dia subjeknya si, maka kita menggunakan to be-nya is. Ya, kita bisa lihat dalam kalimat pertama ini tidak ada kata kerja di dalamnya. Ya, jadi predikatnya itu ya adalah is, atau juga disebut dengan komplement, pelengkap. Dia adalah anak yang rajin. Ya, di sini tidak ada kata kerja, tetapi ada kata sifat. Oke, jadi dalam kalimat nominal tidak ada kata kerja, melainkan dia kata sifat, yaitu fungsinya menjelaskan she, menjelaskan dia anak perempuan yang rajin. Oke, yang kedua, he's a fisherman. Dia adalah seorang nelayan. Ya, di sini nggak ada kata kerjanya, maka kita pakaikan to be. To be-nya dulu is, baru kita masukkan seorang apa ya untuk menjelaskan he. Oke, yang ketiga ada it is a cat. Itu adalah seekor kucing. Ya. Oke, cat itu akan menjelaskan it ya. Itu apa? Yaitu seekor kucing. Oke. Ada juga kata kerjanya. Dan yang terakhir, they are football player. Mereka adalah pemain bola kaki. Di sini juga tidak ada kata kerjanya. Yang ada hanya football player, pemain bola kaki, yaitu sebagai kata benda, player ya, pemain. Oke, yang keempat, the pattern of the nominal sentence. Pola kalimat nominal bisa kita buat yaitu subject plus to be, is, am, are untuk present kalimatnya, atau was, were untuk past, plus adjective atau noun atau adverb. Ya, kita bisa lihat ya contoh di bawah. He's a clever boy. Dia adalah
adalah seorang anak lelaki yang pintar. He itu adalah subjeknya, is adalah to be-nya, clever adalah adjektif, dan boy adalah kata benda. Ya, oke, dia adalah seorang anak lelaki yang pintar. Oke, itu adalah contoh kalimat nomina. Oke, next. Okay, we have discussed about the expression of apologizing and its response, and the second one is about the nominal sentence. Tadi kita sudah bahas ya tentang ungkapan meminta maaf dan responnya, dan juga kalimat nominal. Okay, now we will continue our activity for doing task ya. Kita lanjutkan kegiatan kita untuk mengerjakan tugas ya, task 4 ya, tugas untuk pertemuan yang keempat. Okay, there is a dialogue ya. The dialogue is for number 1 to 2 ya. Dialog berikut untuk nomor 1 dan 2. Okay, perhatikan ya. Wahyu and Mr. Agus. Sorry sir, I'm late. It's alright. Why are you late? Wahyu, I get up at 7 in the morning, sir. I'll watch TV until 11 at night. You must sleep early. Please, don't do that anymore. Alright, sir. Okay, itu dia ya, contoh dialognya. Okay, for number 1. What are the social functions of the dialogue between Wahyu and Mr. Agus? The second, find nominal sentences from the dialogue between Wahyu and Mr. Agus. The third, write the dialogue of apologizing expressions based on the following situation. The first, you forgot to return your friend's book on time. The second, you broke your teacher's question. The fourth, write a dialogue about apologizing expression. Oke, dialog ini adalah untuk nomor 1 dan 2 ya, antara Wahyu dan Tuan Agus. Apa kata Wahyu? Maaf Pak, saya terlambat ya. Baiklah, kenapa kamu telat? Katanya Wahyu. Saya bangun jam 7 pagi Pak. Saya nonton TV sampai jam 11 malam ya. Kamu harus tidur lebih awal ya. Jadi jangan lakukan itu. Baiklah Pak, itu dia ya untuk terjemahannya. Oke, for number 1, kamu apa fungsi sosial dari dialog antara Pak Wahyu dan Tuan Agus? Ya, tuliskan ya fungsi sosialnya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, carilah kalimat-kalimat nominal dari dialog antara Wahyu dan Tuan Agus. Cari, ada nggak? Apakah ada atau tidak ya? Di dalam dialog itu kalimat nominal ya, nanti kalau ada tuliskan dalam bahasa Inggris. Oke, yang ketiga, tulislah dialog ya. Ungkapan meminta maaf berdasarkan situasi berikut. Yang pertama, kamu lupa mengembalikan buku temanmu tepat waktu. Maka bagaimana kamu ungkapkan meminta maaf ya, buat dialognya antara kamu dan temanmu dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kamu memecahkan ya, you broke your teacher's question ya. Kamu broke your teacher's question. Kamu tidak tahu jawaban pertanyaan gurumu ya. Oke. Kamu tidak tahu apa jawaban ya, apa pertanyaan ya, apa pertanyaan ya, apa jawaban ya, apa jawaban dari gurumu. Kamu tidak tahu, you broke, kamu nggak paham. So bagaimana, how do you say the apologizing expression? Okay, number 4, write a dialogue about apologizing expression. Ya, tulislah sebuah dialog singkat tentang ungkapan meminta maaf. Okay, I think that's all ya for the assignment.
Oke, sekarang kita sudah sampai pada hadis ya. Kita bisa lihat hadis memaafkan orang lain. Oke, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan ya. Kesalahan ataupun kekilafan itu adalah fitrah yang melekat pada diri manusia ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya ya, Nabi Musa itu alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rob, siapakah di antara hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu?" Kata Nabi Musa ya kepada Allah. Allah berfirman, "Ialah orang yang apabila berkuasa ya atau menguasai musuhnya dapat segera memaafkannya." Oke, Kharaiti dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini berarti ya dari hadis tersebut bahwa manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, kecuali Rasulullah ya, senantiasa dalam bimbingan Allah. Tetapi kalau manusia selalu berbuat salah ya, oke, itulah manusia. Oke, makhluk yang lemah. Jadi manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang lain yang telah melukai perasaannya. Ya, oke, itu dia sudah mulia dipandang oleh Allah. Ya. Jadi bukan berarti kita ada orang salah kita tidak memaafkan, tidak. Ada orang salah maka kita maafkanlah. Walaupun kita karena itu adalah suatu perbuatan yang mulia. Oke, di sini kita lihat lagi ya, ada dalil tentang meminta maaf. Dalam Islam mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Ya, Allah berfirman ya dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqina alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiza والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahul azim. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, jadi dari dalil tadi kita dapat simpulkan bahwa agama Islam mengajak manusia untuk saling memaafkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan posisi yang tinggi bagi pemberi maaf ya, karena sifat pemaaf merupakan sebagian dari akhlak yang sangat mulia yang harus diikuti, yang harus diperbuat ya bagi setiap muslim yang bertakwa. Jadi belum dikatakan seorang muslim itu bertakwa sampai ia bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Jadi itu dia ya hadis untuk dalil meminta maaf ya. Jadi kita sebagai seorang muslim maka kita harus bisa membuka hati kita ketika kita
dizalimi atau dianiaya oleh orang lain, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang itu agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa nantinya di sisi Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi sangat dianjurkan ya dalam Islam, ketika kita berbuat salah maka sebaiknya kita meminta maaf. Oke, itu dia ya. Okay, everybody, we'll read our summary for the lesson today. Kita akan baca dulu ya apa kesimpulan kita pada hari ini ya untuk materi the apologizing expression in its response and also for the nominal sentence. Okay, after learning this lesson, we can conclude that first, apologizing expression is telling someone that you are sorry for having done something that has caused him or her inconvenience or unhappiness. And the second one, the nominal sentence, is the sentence which has no verb. The subject of the nominal sentence is followed by noun, adjective, and adverb. Oke, untuk pelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa ungkapan meminta maaf adalah memberitahukan kepada seseorang bahwa kita bersalah. Kita sudah melakukan kesalahan kepada seseorang yang menyebabkan mereka tidak nyaman ataupun tidak bahagia. Itu dia ungkapan meminta maaf. Yang kedua, kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja ya. Subjek kalimat nominal ini biasanya diikuti oleh kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Jadi tidak ada kata kerja di dalamnya. Okay, I think that's all for our summary for our studying today. Okay, everybody, that's our study today about the expression of apologizing and nominal sentence. Thank you very much for your attention. I hope you will enjoy study with me. Don't forget to do your assignment at home and have a great day, everybody. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.